Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajariatus Lutfi Putri Maharani dengan NIM akhir 85, mahasiswa Informatika angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan atau akan mendemokan tugas ujian akhir semester mata kuliah Data Warehouse. Yang pertama adalah kita lihat dulu data kita, apakah data kita sudah termasuk dalam ADA atau bisa juga dikenal dengan nama lain ada ADA atau Exploratory Data Analyst. Kita buka dulu. Eh, kita menggunakan toolsnya adalah Power BI. Di sini kita klik get data from another source. Oke. Karena saya menggunakan Finance CSV, kita klik CSV-nya, kita connect, nanti akan otomatis ke connect langsung ke dalam dokumen dan kita harus sudah tahu di mana taruh tempat CSV-nya. Saya menggunakan smartphone client dataset, open. Di sini kita akan melakukan pre-process data dengan cara klik transform data. Di sini sudah terlihat datanya. Oke, jadi dataset saya itu ada brand. Jadi di sini ada brand name, ada juga modelnya, terus juga ada harganya, ada juga rating, terus dia juga sudah 5G, ada yang udah 5G, ada yang udah punya NFC, ada yang juga itu ada prosesor, ada RAM, ada OS ataupun Android, ada battery capacity, ada fast charging, availability, dan masih banyak lagi. Kita akan melakukan pre-processing data. Yang pertama adalah kita akan mengganti atau mengubah apa namanya tipe nama dari kolom. Kita akan mengubah nama dari kolom yang kita rename agar lebih user friendly. Oke. Kan dari awal kita udah lihat nih ada namanya brand name kan ya. Nah, kita bisa ubah brand name itu ke kayak brand aja mungkin biar lebih user friendly. Pertama kita klik di sini dua kali akan muncul seperti ini. Kita hapus aja, kita ganti apa yang kita mau brand. Misalkan di sini kita model, mungkin orang bakal bingung model apa nih. Nah, ini adalah model dari smartphone-nya. Oke, jadi kita bisa ubah. Selanjutnya ada has 5G, kita bisa ubah ke 5 5G support, sama juga kita bisa ubah ke NFC support. Nah, sini banyak yang bisa kita ubah, tapi saya cuma pengen rubah segitu aja kalau di bagian nama. Yang kedua adalah kita bisa melakukan pengubahan tipe data gitu ya. Misalkan dari price. Price ini kan sebelumnya angkanya adalah whole number. Kita bisa ubah ke desimal ataupun sebaliknya. Pertama kita ke sini dulu ke smartphone, ke price. Nah, kita tadi kan klik dulu kolomnya. Kita abu-abu semuanya. Lalu kita klik ke transform. Di sini kita ada data type. Nah, di sini kan datanya awalnya whole number. Kita akan rubah ke decimal number. Oke. Di sini mungkin sudah berubah, tapi tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya di bagian kalau misalnya 1,2 price. Nah, kita bisa kembalikan ke sini, lalu kita kembalikan ke whole number. Nah, di sini ada change column type. Nah, di sini kita bisa replace syarat baru akan berubah. Oke, seperti ini. Jadi kita akan ini jadi whole number yang kayak awal, atau kita mau ubah lagi ke dalam desimal dan dia nanti akan berubah dengan sendirinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menghapuskan kolom atau filter baris berdasarkan kondisi. Contohnya misalkan kita cuma pengen yang ada 5G-nya aja, yang pengen ada NFC support-nya aja, atau pengen OS versi Android aja atau yang lain. Kita gampang banget itu. Kita klik tanda panahnya, kita jangan centang yang false.
Kalau kan artinya nggak ada. Jadi kita pengen semuanya nih yang ada hanya yang punya 5G aja. Oke, kita save. Maka Volt akan jalan dengan sendirinya. Begitu pun dengan NFC, kita akan ganti, itu ganti yang sudah ada. Ada aja mungkin ya. Nah, dia akan berganti dengan sendirinya, jadi tidak ada false lagi. Begitupun dengan brand. Ini kita bisa ganti apa aja yang kita mau dan apa yang kita tidak mau. Selanjutnya saya akan mengganti, yaitu adalah pada bagian OS. Di sini saya akan berubah. Di sini masih banyak, ada blank, ada. Jadi kita hanya pakai Android server iOS. Kita ah, kita hanya centang yang Android dan iOS ini. Kita oke, Lutfi akan dengan sendirinya Android versus iOS. Oke, seperti itu. Mungkin masih banyak yang bisa kita ganti, tapi saya hanya mau bagian ini saja yang hanya kita fokuskan. Setelah itu, kita sudah melakukan 3 pre-processing data. Yang pertama adalah merubah nama kolom agar lebih user friendly. Yang kedua, kita sudah memfilter baris berdasarkan kondisi. Yaitu contohnya hanya ada 5G, hanya ada NFC, hanya ada iOS dan Android. Dan juga kita telah mengubah tipe data dari numerik, tipe data numerik dari full number ke desimal ataupun sebaliknya. Oke, close. Nah, do you want to apply your change now? Yes, kita apply ya. Yang perlu kita ubah tadi. Oke, mungkin sudah terlihat ya share screen-nya di sini. Kita sudah lihat, kita tahu kita mau buat apa aja. Kita setelah kita melakukan preparation data, kita membuat visualisasi data. Saya hanya akan menggunakan 5 chart saja, kan stack bar chart. Oke. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan. Di mana saya akan membuat yang pertama adalah bar chart. Jadi saya akan melihat membandingkan brand name versus model. Brand name kita akan ke x-axis, sedangkan di axis kita masukkan model, model smartphone. Model smartphone kita tarik ke y. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya brand name sama model itu sudah lihat di sini ya. Kita count of brand. Jadi kita menghitung berapa banyak brand berdasarkan model smartphone-nya. Oke. Itu untuk bar chart. Kita juga bisa count kita bisa ganti ke jadi distinct. Dan itu juga bisa ubah namanya. Kemudian di sini kan ada count-nya. Kita bisa ubah jadi distinct. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi count listing, oke. Nah, kita kalau kita mau berubah, ini kan namanya masih count of brand by model smartphone. Kita ubah, kita bakal klik format visual, mau kita ke general, di sini ada title. Jadi title kita bisa ganti apa yang kita mau. Misal, kita pengen namain dia adalah jumlah model per brand. Kita ganti dia. Jumlah model per brand. Nah, otomatis aku berdingan deh. Oke. Cara kedua adalah kita akan membuat scatter chart harga versus rating atau scatter plot ya. Jadi di sini kita akan buat dulu axis data price, si axis data rating. Oke, kita akan buat dulu. Jangan kita klik di sini, nanti di sini akan terganti sendiri akan. Jadi kita kliknya di layarnya. Kita akan ganti dengan ini scatter chart atau scatter plot. Kita klik. Nah, kita akan taruh si x-axis price, y-axis rating. X-axis price, y-axis rating. Nah, oke. Di sini kan sudah muncul. Sumnya kita akan, yang kita size-nya, salah maaf. Size-nya kita ganti ke, kita isi dengan baterai capacity, dan legend-nya kita akan isi dengan brand name.
Kita tahu size-nya baterai capacity. Oke, size-nya baterai capacity. Legend-nya adalah brand. Oke. Oke, ini bisa lihat mungkin daerah besar. Nah, ada Apple, Asus, Blackview, Blue, Google, Honor, Huawei, Ecom, banyak lagi. Ini kita akan ganti. Ini kita tadi sudah lihat perbandingan harga versus rating berdasarkan baterai kapasitas. Jadi kita lihat harga versus rating dengan kita ganti dulu namanya title dengan harga versus baterai uh, Oke, ini ada typo battery. Oke, jadi saya ganti harga versus rating based on battery capacity. Jadi kita sudah lihat perbandingan antara harga versus rating berdasarkan kapasitas baterainya. Kita akan buat yang ketiga. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya masih baru menggunakan Korea ini kan saya bingung karena masih banyak banyak banget cara dan mm, eh, pengaplikasiannya di internet yang kita akan buat sebagai stack column chart. Jadi kita akan buat stack column chart. Kita cari di sini. Stack column chart. Nah, kita akan klik. Oke, dia akan muncul dengan sendirinya teman-teman di situ. Kita akan masuk di sini kita akan membandingkan fast charging per brand. Jadi brand apa aja sih yang menyediakan fast charging? Jadi x-axis kita taruh brand name, x-axis kita taruh brand name. Di axis kita taruh fast charging. Kita akan masukkannya di fast charging available-nya ya. Fast charging available di akses. Nah, masih ada nih. Ternyata Samsung yang menyediakan apa namanya brand yang menyediakan model yang fast charging. Nah, kita bisa ganti samnya. Di sini kita ganti jadi average ya, teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini. Ternyata Apple malah yang tidak menyediakan eh, yang sedikit menyediakan fast charging-nya. Kalau mau nggak average saya dengan kayak awal. Eh, nah, di sini kita bisa rename namanya. Jadi kita akan merename dengan nama yaitu fast charging availability per brand. Oke, title. Fast charging availability per brand. Nah, sini kalian bisa lihat namanya adalah fast charging availability per brand. Nah, ini udah masuk ke visualisasi yang ketiga. Sekarang kita masuk ke visualisasi yang keempat. Yang keempat saya akan buat dana chart, di mana saya akan membuat dana chart itu untuk distribusi sistem operasi. Saya akan membandingkan antara OS dengan misalnya saya akan membandingkan OS seperti Android sama iOS dengan modelnya. Oke. Jadi kita angkat dulu donat chart sini. Donat chart. Oke. Sudah masuk donat chart. Kita akan legendnya OS, valuesnya adalah model. Legendnya adalah OS, valuesnya adalah model smartphone. Nah, di sini kalau bisa lihat, ternyata ada lebih mendominasi dibandingkan dengan iOS. Mungkin teman-teman bisa ganti juga untuk eh, apa namanya aggregate-nya bisa ganti kondisting juga atau yang teman-teman mau. Jadi ganti kondisting. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, hanya 11,42% untuk model smartphone dari OS, dari iOS. Sedangkan ada 88,88% model dari Android. Jadi ada sebanyak 287 data
Yang saya pakai adalah kebanyakan smartphone yang berbasis OS-nya Android. Jadi kita akan rename dia, yaitu adalah distribusi sistem operasi smartphone. Distribusi operasi smartphone. Nah, jadi dari saya, ini untuk chart keempat. Yang selanjutnya adalah chart kelima, di mana saya akan membuat line chart berdasarkan screen size. Jadi saya akan buat line chart. Oke, bukan. Jangan, saya salah karena saya ke sini. Saya kembalikan. Saya fotokan di layarnya. Jadi saya akan membuat line chart, di mana saya akan membandingkan eh, harga versus screen size. Jadi saya akan masukkan screen size x-axis. Screen size. Screen size x-axis. Ya, aksisnya adalah price. Ya, aksisnya adalah price. Kita ubah agregatnya menjadi average. Yes, ini. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Average price-nya berdasarkan screen size kita ini juga. Jadi harga versus screen size. Oke. Di sini kita bisa masuk ke apa namanya, ke visualisasi yang kelima. Sini saya akan membuat filter. Kan ini boleh atau tidak, tapi saya akan membuat filter. Jadi kita akan ubahnya, yaitu lagi kurang enak. Jadi kita bisa lihat ya di sini tentang filter. Filter, oke di sini kita klik, klik, kita klik filter. Oke, pertama value-nya yang kita pakai adalah udah pasti brand name ya. Brand name kita di sini brand name. Kalian juga modelnya, model. Lalu kita lihat eh, OS, kita lihat OS-nya. Kita lihat OS-nya. Kita lihat OS-nya di sini. Kita bisa lihat juga RAM capacity-nya di sini. Dan price-nya. Oke, jadi bisa kita lihat di brand Apple iPhone 12 di dengan iOS RAM kapasitinya 4 dan harganya di 5.199.000. Dan sebenarnya yang bisa kita lihat teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti oleh kita semua. Saya juga mohon maaf jika saya salah karena dalam proses pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.